Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, mengawali masa Advent ini, sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan renungannya, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, Engkau tampaknya begitu jauh dari kami, hingga kurang kami perhatikan dan hampir-hampir kami lupakan kedatangan-Mu kembali. Berkenanlah kini mempercepat kedatangan-Mu di tengah kami, dan buatlah kami mendambakan penyelamatan-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Daniel, bab 7 ayat 2-14. Aku Daniel mendapat suatu penglihatan pada masa waktu malam, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, "Ayo, makanlah daging banyak-banyak." Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu, tampak seseorang serupa anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap dia yang telah lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain,
pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata, air dan bukit. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan segala yang bergerak di air. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas dari udara. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Refrain, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Angkatlah kepalamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 21 ayat 29 sampai 33. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang memberkati berarti mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Dengan kata lain, kata-kata kita ternyata bisa membawa berkat bagi orang lain. Atau kata-kata kita juga sebenarnya bisa menjadi kutuk. Tergantung apa yang keluar dari mulut kita, yang baik atau yang buruk. Jika yang baik yang keluar, maka perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jika yang keluar adalah yang tidak baik, maka perkataan kita menjadi kutuk bagi orang lain. Kalau disuruh memilih, kita yakin kita akan memilih untuk berbicara yang baik. Kita akan senang mendengar orang mengatakan kata-kata yang baik dari orang lain. Demikian juga orang lain pasti akan lebih senang mendengar kata-kata yang baik dari kita, bukan kata-kata umpatan atau kata-kata celaka. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa langit dan bumi akan berlalu, namun sabdanya tidak akan berlalu. Kita yakin dan percaya bahwa sabda Yesus adalah sabda yang hidup, sabda yang membawa kita pada keselamatan. Sabda-sabdanya adalah sabda yang membawa kita pada berkat kebaikan. Tentu saja kebaikan yang menyelamatkan. Menghadapi akhir zaman yang tidak seorang pun tahu kapan waktunya, Yesus mengajak kita untuk mempunyai pedoman dan pegangan yang kokoh, yakni sabdanya sendiri. Sabdanya kita temukan terutama dalam kitab suci. Pertanyaannya, seberapa kita dekat dengan kitab suci? Mengetahui sabda Yesus berarti mengandalkan kita juga sering membaca kitab suci. Bagaimana mungkin kita akan mengerti sabdanya jika kita tidak pernah bersentuhan dengan kitab suci? Langit dan bumi akan berlalu,
buku Alkitab juga pasti akan berlalu. Namun, sabda yang di dalamnya tidak akan pernah berlalu. Semoga kita semua semakin mencintai kitab suci untuk menjadikan hidup kita sebagai Alkitab yang hidup. Dengan demikian, perkataan dan perbuatan kita tidak menjadi kutuk bagi orang lain, namun mendatangkan berkat untuk sesama. Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.